wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik gelombang mekanik. Nah, sebelumnya di sini ada dua gambar ya. Yang atas itu adalah gambar gelombang transversal, kemudian yang bawah itu adalah gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu terdiri dari bukit dan lembah, itu yang digambarkan pada tanda anak panah yang pink itu ya, yang atas menunjukkan bukit, kemudian yang bawah itu menunjukkan lembah. Nah, kemudian di sini ada yang bawah itu adalah gelombang longitudinal, itu berupa rapatan dan renggangan. Rapatan itu artinya ketika ini adalah gambar selinki ya, contohnya adalah pada selinki itu kita beri usikan, itu akan terjadi rapatan, artinya sebuah selinki itu merapat kemudian merenggang, merapat lagi, renggang lagi, rapat lagi, renggang lagi, seperti itu seterusnya sampai pada ujung selinki. Nah, untuk memahami karakteristik gelombang mekanik, diantaranya itu ada lambda, ada F, frekuensi, seperti itu. Nanti kita akan analisis satu persatu. Yang pertama itu frekuensi. Di sini ya sudah jelas ada frekuensi, atau kita simbolkan dengan F kecil, jangan sampai salah ya, F-nya itu F kecil, dimana frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Jadi setiap detik, setiap kali 1 detik itu membentuk berapa gelombang, itu yang disebut dengan frekuensi. F atau frekuensi itu disimbolkan, dirumuskan dengan N kecil dibagi dengan T. Di sini ada keterangannya bahwa N itu adalah jumlah gelombang yang terbentuk dan T itu adalah waktu gelombang tempuh. Oke, tadi kita sudah punya frekuensi ya. Frekuensi yang kita simbolkan dengan F kecil. Sekali lagi kita rumuskan dengan F kecil sama dengan N dibagi dengan T. Di sini T-nya juga T kecil. Itu artinya adalah waktu tempuh gelombang. Dimana frekuensi, saya ulangi lagi, frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik. Diingat-ingat ya, frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik. Itu yang dimaksud dengan frekuensi atau F kecil. Kemudian di sini kita ada periode. Periode itu dilambangkan dengan T besar, jangan sampai salah ya. Tadi kita sudah punya T kecil, artinya waktu tempuh gelombang. Di sini kita selanjutnya ada T besar atau periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang, atau kita simbolkan dengan lambda. Panjang gelombang itu lambda. Nah, periode di sini kita simbolkan dengan T besar, dirumuskan sama dengan T kecil dibagi dengan N. Tadi kebalikannya frekuensi ya. Jadi T besar itu adalah periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah gelombang yang terbentuk. Nah, ada lagi nih rumus periode yang satunya itu T besar sama dengan 1/F. Di mana F itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi dan periode itu adalah berbanding terbalik. Jadi ada dua rumus ya. Untuk mencari periode menggunakan T kecil dibagi dengan N atau 1 dibanding dengan F kecil. Penggunaan rumus ini adalah tergantung dari soal
yang kalian dapat. Jadi misalnya nih soalnya itu adalah yang diketahuinya frekuensinya, jumlah frekuensinya 5 Hz. Carilah periodenya. Berarti kalian menggunakan rumus yang kedua. Kalian menggunakan rumus T besar sama dengan 1 dibagi dengan F kecil. Tapi ketika yang diketahui itu adalah waktu tempuh gelombangnya, kemudian jumlah gelombang yang terbentuk, maka kalian menggunakan rumus yang pertama atau yang T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N, seperti itu. Jadi penggunaan kedua rumus ini adalah fleksibel tergantung dengan soalnya. Selanjutnya di sini ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Di sini kita simbolkan dengan V kecil. V kecil, jangan sampai salah ya, V-nya harus kecil. V kecil sama dengan, itu yang mirip dengan A, ini adalah lambda. Ini hampir mirip dengan huruf A, itu artinya lambda. Atau cepat rambat gelombang dibagi dengan T besar. T-nya, kalau T besar itu adalah periode, atau lagi ada rumus satu lagi, itu adalah V sama dengan lambda kali F, dimana F-nya itu adalah frekuensi. Sama seperti periode, kedua rumus ini digunakan adalah fleksibel ketika kita menemui sebuah soal yang diketahuinya itu adalah T-nya atau periodenya, maka kita menggunakan rumus yang atas. Tapi ketika kita menemui soal yang diketahui adalah frekuensinya, maka kita menggunakan rumus yang bawah, lambda dikalikan dengan F atau frekuensi. Di sini ada ya, ada keterangannya bahwa V itu adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Kemudian ada lambda atau panjang gelombang, satuannya meter. Kemudian ada F, itu frekuensi, satuannya Hz. Kemudian ada T, satuannya adalah sekon. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang fase dan beda fase. Di mana fase itu adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Kemudian secara matematis dirumuskan dengan itu adalah simbol PSI atau bisa disebut dengan pi ya. Pi itu adalah sama dengan theta dibagi 2 pi. Nah, itu di situ ada keterangannya di mana beda fase itu enggak ada satuannya. Kemudian theta itu adalah sudut fase dalam radian. Nah, kemudian di sini ada beda fase. Apa itu beda fase? Beda fase itu adalah perbedaan fase gelombang atau tahap-tahapan gelombang. Saya ulangi, beda fase itu adalah perbedaan fase gelombang, di mana kita rumuskan dengan delta, segitiga itu adalah delta pi sama dengan pi yang kedua dikurangi dengan pi yang pertama. Bisa kita rumuskan juga sehingga beda sudut fase, tadi ada beda fase, sekarang ada beda sudut fase atau delta theta, kita simbolkan dengan 2pi dikalikan dengan delta pi. Oke, banyak sekali rumusnya, tidak masalah, nanti kita sembari belajar. Kemudian di sini ada energi. Sebenarnya ini untuk energi dan intensitas gelombang tidak terlalu krusial untuk dipelajari, namun untuk pengetahuan saja di sini ada rumus EK, EP, kemudian E, di mana EK itu adalah energi kinetik gelombang, EP itu adalah energi potensial, kemudian E itu adalah energi total atau energi mekanik total. Itu ada rumusnya setengah K kali A kuadrat cos kuadrat theta, kemudian setengah kali K kali A kuadrat kali sin kuadrat theta. Kemudian energi mekanik itu adalah setengah KA kuadrat
karena cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu ketemunya 1. Kemudian di sini juga ada intensitas. Ini juga hanya untuk pengetahuan saja, di mana intensitas itu disimbolkan dengan I besar sama dengan E dibagi A kali T kecil, atau bisa dirumuskan dengan P dibagi dengan A. Di sini ada keterangannya, I itu adalah intensitas bunyi, kemudian T kecil itu adalah waktu, P itu adalah daya bunyi atau watt, kemudian A itu adalah luas penampang medium, kemudian R itu adalah jarak, satuannya meter. Oke, mungkin ada yang tanya nih, Bu, tadi itu belum dijelaskan panjang gelombang itu apa ya? Panjang gelombang kita cari lagi di slide atas. Panjang gelombang, kita lihat dulu gambar yang paling atas. Panjang gelombang ketika terdapat pada gelombang longitudinal, satu panjang gelombang itu artinya terdiri dari bukit dan lembah. Jadi satu panjang gelombang itu terdiri dari bukit dan lembah, itu yang dinamakan dengan satu panjang gelombang atau satu lambda. Nah, kalau hanya terdiri dari hanya bukit saja atau hanya lembah saja, berarti itu artinya setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Kemudian untuk gambar yang bawah, itu ketika terjadi pada gelombang longitudinal, artinya satu lambda atau satu panjang gelombang terdiri dari rapatan dan renggangan. Nah, ketika yang terdiri hanya rapatan saja atau renggangan saja, itu artinya setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Di sini sudah ada keterangannya ya. Setengah lambda itu sebelah mana dan lambda itu